Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gue Fauzan Mario. Dan kalau kalian masih ingat, di beberapa waktu yang lalu ada sebuah tren dari warga TikTok yaitu marriage is scary. Itu tentang orang-orang yang menceritakan ketakutan mereka akan pernikahan. Ada yang takut kena tekanan mental, takut nggak bisa diterima di keluarga yang baru, takut di KDRT, dan yang paling sering adalah ketakutan akan biaya pernikahan. Ketakutan atas biaya yang mahal demi memenuhi ekspektasi keluarga, takut dinyinyirin orang ketika menggelar prosesi pernikahan yang sederhana, takut nggak dapat validasi dari orang lain karena nggak bisa memenuhi standar sosial yang bodoh ini, yang akhirnya membuat pernikahan ini harusnya membawa kebahagiaan, justru malah jadi awal sebuah penderitaan yang panjang karena beban utang resepsi yang harus ditanggung selama bertahun-tahun demi memaksakan keadaan untuk ngikutin standar sosial yang gak realistis. Dan gak jarang keputusan bodoh demi mendapatkan validasi sebagai keluarga bermartabat di satu hari resepsi ini justru malah pada akhirnya menghancurkan keluarga itu sendiri. Karena faktanya teman-teman, 90% kasus perceraian di Indonesia itu disebabkan karena faktor ekonomi. Ya memang gak selalu karena hutang pernikahan, tapi yang pasti hutang pernikahan bisa sangat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga baru. Sekarang ini pernikahan udah bukan lagi sekedar prosesi untuk menyatukan dua orang manusia teman-teman, tapi udah jadi tolak ukur gengsi dan ajang pembuktian. Dan seringkali banyak pasangan-pasangan baru yang mengalami tekanan finansial yang berat di awal pernikahan karena ngikutin standar bodoh ini. Kalian pasti pernah dengar kan cerita tentang orang-orang atau pasangan yang awalnya merencanakan pernikahan yang sangat amat bisa dijangkau oleh kemampuan finansial mereka, acara yang sederhana, tempat yang gak gede-gede amat, dekorasi yang simple, tamu yang dihadiri sama orang-orang terdekat aja. Tapi ketika rencana yang realistis ini sampai ke telinga keluarga besar, keluarganya gak setuju dengan alasan keluarganya banyak lah, gak enak sama saudara-saudara jauh lah, teman-teman orang tua juga banyak, gak enak kalau gak diundang, kalau bikin acara yang sederhana takut jadi omongan orang, dan lain-lain. Akhirnya pasangan itu ditekan terus untuk memenuhi ekspektasi keluarga yang gak realistis, dan satu-satunya cara untuk bisa dapat duit cepet demi mengejar deadline pernikahan ya apalagi kalau bukan pinjol. Dengan bunga yang gede banget dan gaji yang gak seberapa, mereka harus menanggung cicilan utang itu selama bertahun-tahun hanya karena kebodohan di satu hari. Ditambah lagi standar bodoh sosial media yang seolah mengharuskan kalau pernikahan itu harus pakai adat lah, harus gaun inilah, harus di tempat yang kayak gini lah, dan sebagainya. Seolah-olah acara resepsi mewah yang diposting di sosial media itu adalah sebuah representasi dari keluarga baru yang harmonis. Itu bikin pasangan-pasangan muda yang mau menikah ini jadi punya standar yang gak realistis dan memaksakan hal-hal yang sebenarnya jauh di luar kemampuan mereka. Aku ketemu kasusnya pasangan yang datang ke kantor udah mau nangis, istrinya lagi hamil 7 bulan, gak punya uang, utangnya banyak sekali. Nah, kita bongkar, kan harus nyari datanya kan. Coba ini tuh utangnya tuh dari mana? Ya ini dari biaya pernikahan. Nikahnya kapan? Orang istrinya udah hamil 7 bulan, nikahnya 3 tahun yang lalu. Masih ngutang. Jadi 3 tahun kemudian mereka masih jadi mereka waktu itu ingin menikah ala rockstar. Yang pakai party sesuai dengan mereka inginkan, yang hits gitu deh. Pokoknya kalau zaman dulu ada Instagram tuh pasti yang likes-nya banyak banget gitu. Ya, yang langsung kan? dapat ini ya street cred. Kalau selebgram kan mungkin disponsorin gitu pernikahannya. Ini enggak, karena aspire to be that, dia biayain sendiri. 3 tahun kemudian pernikahannya juga udah selesai pestanya. Istrinya lagi hamil 7 bulan, mereka berdua lagi dalam posisi ketakutan karena nanti anak ini lahir dengan posisi mereka gak punya uang sama sekali. Karena biaya resepsi mereka. Karena biaya resepsi. Padahal kenyataannya teman-teman, semua hal yang terjadi di hari resepsi pernikahan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga setelahnya. Orang yang nikah dengan acara yang mewah belum tentu kehidupan rumah tangga kedepannya akan harmonis, sementara orang yang nikah di KUA bisa jadi lebih bahagia karena mereka nggak punya beban hutang resepsi yang harus mereka tanggung bertahun-tahun, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang sering gue temui di sekitar gue adalah orang-orang yang banyak kemakan standar bodoh sosial media ini, kebanyakan cewek. Menurut kamu budget ideal nikah tuh berapa sih? Catat nih buat cowok aku yang sekarang, aku minimal kalau mau nikah aku harus ada adatnya, resepsinya kira-kira beda nih sama yang ininya. Aku juga mau ada after party, lalu aku mau ngundang DJ juga, jadi minimal sekitaran 900 juta sampai 1 M lah. 900 ya? Iya, catet nih buat cowok aku, soalnya aku mau cepet-cepet nikah.
Sementara orang-orang yang pusing mikirin biaya nikah bahkan sampai utang sana sini, itu kebanyakan cowok. Coba deh kamu pikirin lagi ya. 300 juta buat bayar gedung doang. Itu udah sama gue bukan kok. Uangnya dari mana? Ya kan calon suami aku kaya. Ini yang seringkali menimbulkan perdebatan yang luar biasa di antara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan gitu. Jadi si cowoknya realistis, sementara si cewek kemakan standar sosial. Ya memang gak semua cewek kayak gini teman-teman. Ada loh cewek yang emang mau berusaha bareng, mau ngerti keadaan pasangannya dan mau untuk tidak memberatkan satu sama lain itu ada. Tapi dikit. Lebih banyak yang kemakan standar TikTok kayak gini. Apalagi kalimat-kalimat sekali seumur hidup ini loh yang kemudian bikin orang-orang jadi membenarkan keputusan yang salah. Mereka akhirnya mengusahakan semuanya, mengusahakan apapun termasuk mengambil resiko yang sebenarnya nggak sanggup mereka tanggung konsekuensinya hanya demi tampil sesempurna mungkin di satu hari resepsi yang katanya sekali seumur hidup. Padahal kenyataannya teman-teman, sebesar apapun pengorbanan kita untuk bikin acara yang sempurna seperti standar orang-orang, pasti akan selalu ada orang yang gak suka, akan selalu ada orang yang kecewa, dan pastinya akan selalu ada orang-orang yang ngomongin di belakang. Ya memang akan tetap ada orang-orang yang memuji tentang betapa mewahnya pesta kalian, betapa lezatnya masakan yang kalian sajikan, tapi apakah pujian-pujian dari orang-orang itu terus bisa mengurangi beban hutang kalian ke depannya? Kan enggak. Dan kalau kita bisa memaknai hari yang spesial atau hari yang sekali seumur hidup ini dengan logis dan realistis, maka harusnya kita mikir gimana caranya hari yang spesial ini jadi hari yang membawa kebahagiaan bagi semua orang, bukan awal beban berat yang harus ditanggung oleh kedua mempelai yang sedang menikah selama bertahun-tahun setelahnya. Makanya beberapa waktu belakangan gue tuh seneng banget melihat orang-orang mulai menormalisasi dan memviralkan pernikahan di KUA gitu, karena itu benar-benar mematahkan stigma orang-orang bahwa orang-orang yang cuma mampu nikah di KUA itu orang-orang dengan ekonomi lemah. Padahal enggak kan? Kan banyak tuh gerakan nikah di KUA. Lo setuju nggak? Setuju bro, justru harusnya setuju. nikah tuh yang penting begitu. Iya. Apalagi ada sosmed tinggal di post, oh ini sekarang nikah gitu. Iya, sudah cukup kan? Itu kan sebenarnya nikah memang acara orang tua yang harus. Waduh, inilah kekayaan kami. Kejar hutangan aja, dikejar hutang. Beda. Coba kalian bayangin berapa banyak pasangan-pasangan baru yang pernikahannya terselamatkan dari beban hutang selama bertahun-tahun gara-gara fenomena ini. Dan bayangin betapa bahagianya pasangan-pasangan baru ini bisa memulai rumah tangga tanpa beban berat yang harus mereka tanggung dari hari pertama mereka menikah. Bahagia banget pasti kan? Dan kebahagiaan itulah yang akan menguatkan mereka untuk menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan yang jauh lebih berat. Karena setelah menikah, masalah hidup itu banyak banget teman-teman. Banyak sekali. Bisa dari personal antara pasangan, dari keluarga, faktor-faktor lain, pokoknya banyak banget. Belum kalau punya anak, itu nambah banyak lagi teman-teman. Pernikahan itu cara paling romantis untuk menambah masalah hidup teman-teman. Dimulai dengan cinta, dijalani dengan kasih sayang, dirayakan dengan kebahagiaan. Tapi di balik itu akan ada banyak sekali masalah yang datang. Dan kalau seandainya kalian sekarang lagi mau nikah dan sedang menghadapi kondisi seperti yang kita bicarakan sekarang ini, jangan sampai tekanan sosial bodoh ini membuat kalian meresikokan masa depan keluarga kecil kalian dengan konsekuensi yang mungkin gak akan sanggup kalian tanggung. Bicarakan itu baik-baik sama pasangan kalian, saling terbuka sebelum semuanya terlambat, dan menikahlah sesuai dengan budget kalian. Lu buat semua yang mau nikah muda ya, lu percuma mau resepsi tinggi banget, gak ada gunanya nyet gitu. Lu kalau mau nikah aja bos, uang ditabung buat anak lu, kasihan ini tanah harganya mahal. Lu pikirin anak lu, kalau punya rumah udah aman. Tapi kalau lu pengen image doang pernikahan lu, dikenal keren di media sosial, faktanya berantakan tuh omong kosong. Jadi pinter-pinterlah kalian dalam mengambil keputusan demi masa depan keluarga kecil kalian. Jangan biarkan tekanan sosial atau gengsi ini jadi membuat kalian mengambil keputusan yang akan kalian sesali selama bertahun-tahun setelahnya. Beranikan diri kalian untuk menolak kebiasaan-kebiasaan yang cuma fokus ke selebrasi dan pesta yang gak terlalu penting, dan fokuslah mikirin kehidupan keluarga kecil kalian aja. Jangan sampai kalian menderita selama bertahun-tahun hanya demi acara satu hari demi memenuhi ekspektasi orang lain, termasuk
orang tua kalian. Karena nggak semua orang tua itu pinter, nggak semua orang tua itu mau ngerti kondisi anaknya, dan nggak semua orang tua benar-benar peduli dengan kebahagiaan pernikahan anaknya. Memang terdengar menyakitkan, tapi ya itulah faktanya. Ya itu aja dari gue teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.